Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Ya. baik. Nah, untuk memulai kegiatan kita kali ini, mungkin kita bisa dipersiapkan terlebih dahulu kelasnya oleh ketua kelas dan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk Pak Ketua Kelas dipimpin doa dan dipersiapkan kelasnya. Oke. Setelah kita berdoa, saya ingin absensi terlebih dahulu. Jadi presensi dari kalian. Adam ada? Hadir. Hadir Adam? Tidak ada. Tidak ada. Tanpa keterangan ya. Angelita? Belum ada? Tidak. Ya. Tidak. Anggi Putri? Ada. Hadir ya. Nah, untuk kegiatan kita, setelah kita ada presensi, jadi yang akan kita pelajari di sini adalah mata pelajarannya adalah pemrograman dasar. Nah, di situ nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu program sederhana ya dengan menggunakan tools, bisa menggunakan perangkat software aplikasi untuk bahasa pemrograman seperti Java ataupun pakai Delphi atau pakai PHP. Nah, untuk kegiatan kita pertama, silahkan kalian melakukan post test terlebih dahulu ya. Jadi buka akun Google Classroom kalian sekarang. Nah, dikerjakan sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Oke ya, sambil kita tunggu temennya ya. Sambil tinggal tunggu yang belum, kita lanjutkan. Aku baca. Ya, jadi nanti kalian bisa akses materi pembelajaran ini di SMPN 1 KP1 Seruyankap go.id/ppg/launcher. Nah, kita mulai pembelajarannya ya, sambil nunggu tadi yang mengisi pretest. Jadi di sini nanti dalam pembelajaran ada kompetensi dasar yang ingin kita capai di sini ya. Jadi salah satunya adalah tujuannya adalah kompetensi dasarnya adalah bisa menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Yang kedua adalah dengan membuat alur logika pemrograman komputer. Nah, selain kompetensi dasar, di sini ada indikator pencapaian. Jadi ada beberapa indikator pencapaian yang akan kita capai di sini. Oke, sebelum masuk kita materi, mungkin ada yang sudah tahu tentang sejarah daripada algoritma. Anda hanya seperti sekali. Ya. Ada yang tahu sejarah dari algoritma? Jadi algoritma itu berasal dari kata algoritm. Ya, jadi algoritma itu berasal dari kata algoritm, yang berarti proses penghitung dengan angka Arab. Ya. Ya, jadi gejala itu adalah indikator. Jadi indikator terjadinya suatu masalah. Jadi contohnya bila seorang dokter itu mengobati penyakit ya. Jadi kalau ada orang sakit datang ke dokter, maka sama dokter itu akan ditanya dia gejalanya apa saja. Nah, baru nanti setelah pasien itu mengutarakan atau menyampaikan gejala-gejala yang dirasakan, maka dokter itu akan bisa menentukan bahwa si pasien ini nanti akan istilahnya menderita penyakit apa. Contohnya, oh gejalanya dia batuk, badannya panas, dan lain sebagainya, maka dia nanti akan
dokter akan dia mendiagnosis dan menentukan bahwa oh si pasien ini adalah sakit flu, maka dia akan diberikan obat untuk si pasien ini agar sembuh. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Nur Munifah, ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi kalau kita dalam membuat suatu algoritma, kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan yang akan kita buat. Ya. Nah, berikutnya, dalam kita membuat suatu program, itu harus diawali terlebih dahulu dengan menggunakan flowchart. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa simbol flowchart. Ada yang bisa memberi contoh untuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya, siapa dulu nih? Siapa dulu? Yang mau? Herlinda? Contoh dari flowchart yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau flowchart itu tadi kan urut-urutan langkah yang logis kan? Nah, contohnya seperti apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi kalau appdiagram.net seperti ini, jadi kita akan contohnya akan membuat luas lingkaran. Ya, contohnya saya contohkan satu untuk bangun datar, kita mau buat program untuk menghitung luas lingkaran. Nah, di sini ada flowchart ya. Dari tadi algoritma kita bawa ke flowchart. Baru nanti kita tulis kode programnya di komputer. Baru nanti kita bisa menampilkan menghitung luas lingkaran dengan hanya memasukkan jari-jarinya saja. Ada yang ditanyakan? Yang dari jari-jari tadi jari luas lingkaran tadi? Penggunaan programnya, ataukah ini? Ada yang ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada, nanti kalian kerjakan, di situ nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti di situ ada yang akan kalian kerjakan, itu akan membuat algoritma dan flowchart-nya. Nanti kalian buat di situ. Nah, kira-kira kalau dari pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, satu saja mungkin. Oke ya, jadi untuk kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran kita pagi ini, yaitu algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah yang logis untuk penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Nah, Nah, jadi untuk pembahasan kita yang berikutnya, nanti kita akan di situ ada struktur proses algoritma yang di dalamnya ada sequence, ada percabangan, sequence itu urutan, ada percabangan dan perulangan. Nah, 3 itu nanti yang akan kita praktekkan menggunakan suatu aplikasi. Jadi contohnya menggunakan aplikasi RoboMind. Jadi kita nanti bisa memberikan instruksi dia, contohnya dia akan, oh ini rek ke kiri dan mengambil. Contohnya dia nanti akan maju forward, maju satu langkah. Nah, atau setelah maju langkah nanti kita akan belok turun left. Sini. Ya. Oke. Jadi mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Ya. Silakan ya Pianor, dipimpin doanya teman-temannya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya. Oke, terima kasih Helpianor. Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini ya. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama
untuk melanjutkan Iya. kegiatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.